Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Astopakarti dengan NIM 19051214045 dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai tugas infrastruktur dan teknologi bisnis mengenai business to employee atau B2E. Apa itu B2E? Business to employee atau B2E mengacu pada strategi yang diambil oleh perusahaan yang berfokus pada karyawan bukan pada konsumen. Strategi B2E seperti itu dapat mencakup apa saja mulai dari menarik, merekrut, melatih, melakukan orientasi dan mempertahankan karyawan, serta menyediakan solusi layanan mandiri dan akses individual ke alat atau perangkat lunak penting. Pada dasarnya, bisnis ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik, oleh karena itu sangat penting bahwa mereka menawarkan alat dan sumber daya yang mampu menyediakannya. Dengan teknologi tersebut, B2E secara lebih spesifik mengacu pada perangkat lunak dan teknologi yang digunakan bisnis untuk mendukung karyawan mereka. Sementara manfaat seperti jam kerja fleksibel, bonus, dan peluang pendidikan menarik dan mempertahankan karyawan. Jenis tempat kerja digital yang disediakan juga bisa. Alat yang disertakan dalam kerja digital dianggap sebagai portal B2E. Pentingnya B2E. Menurut Glassdoor, salah satu platform di Amerika, 70% tenaga kerja Amerika terdiri dari karyawan yang tidak terlibat. Karyawan yang tidak terlibat dianggap check out atau dengan kata lain tidak bersemangat dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika seorang karyawan dilepaskan, budaya dan nama perusahaan dapat terdampak. B2E berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. B2E sangat penting untuk memberikan pengalaman karyawan yang tidak terlupakan. Dengan cara yang sama pentingnya menawarkan pengalaman pelanggan yang sukses dan alat manajemen hubungan pelanggan. Kesuksesan pelanggan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari beberapa puas pelanggannya, tapi juga seberapa puas karyawannya. Tidak seperti pelanggan, karyawan terjebak dengan perangkat lunak dan teknologi yang disediakan oleh perusahaan. Pelanggan tentu saja selalu dapat memilih untuk berbisnis dengan perusahaan lain jika mereka tidak menyukai antarmuka yang digunakan oleh salah satu dari mereka. Kepuasan karyawan adalah salah satu tantangan utama bisnis online. Jika karyawan tidak puas dengan alat niaga perusahaan mereka, ini mungkin berdampak negatif pada retensi karyawan. Kepuasan yang kurang pasti dapat menyebabkan tingkat turnover yang lebih tinggi. Jadi turnover itu adalah proses pergantian dari satu individu ke individu lain. Jadi seperti pergantian karyawan. Retensi penting karena perputaran karyawan yang tinggi dapat menjadi mahal dan merusak reputasi perusahaan. Ini menurunkan moral perusahaan dan mungkin menyulitkan untuk melanjutkan operasi. Pengalaman karyawan tidak hanya melibatkan karyawan tapi juga menarik mereka. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan segala cara mereka untuk meningkatkan retensi karyawan, menggunakan winning web strategy, dan membangun tim niaga yang sukses. Memprioritaskan karyawan, mengubah mereka menjadi brand ambassador Anda, atau yang dimaksud Anda ini itu perusahaannya secara tidak langsung. Pada perusahaan Google, salah satu perusahaan yang terkenal bisa memperlakukan karyawannya dengan sangat baik ialah Google. Raksasa mesin pencarian ini banyak memberikan fasilitas yang sangat mendukung kinerja karyawan. Berikut adalah B2E atau B2E pada perusahaan Google. Yang pertama ada tunjangan kematian. Google pun tak pernah habis memperhatikan karyawannya, bahkan hingga karyawannya meninggal dunia. Ketika karyawan mereka ada yang meninggal, Google akan segera mencairkan asuransi jiwa karyawan tersebut dan memberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lalu, cuti yang akan tetap digaji. Bekerja di Google akan menyenangkan meski karyawan merupakan penggantian baru. Jika biasanya perusahaan menetapkan kontrak dan untuk menjaga karyawannya agar tidak menikah dalam jangka waktu tertentu, lain halnya dengan Google. Larangan menikah dalam jangka waktu tertentu biasa jadi karena perusahaan lain tidak mau rugi bila karyawan harus mengambil cuti untuk melahirkan. Lalu ada teknisi yang selalu siap kapan saja. Karyawan yang mengalami kerusakan alat elektronik akan langsung dibantu oleh unit pendukung teknologi atau Tech Stop Google yang dijaga spesialis IT terbaik di
Google Flex selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Belajar di mana saja dan kapan saja. Google sangat mendukung karyawannya untuk selalu belajar, buktinya sampai di toilet pun mereka menghiasnya dengan puzzle dan tips seputar coding. Lalu ada aturan 80/20. Google memiliki aturan 80/20 yang berarti karyawannya wajib menghabiskan 80% waktu kerja di kantor, sementara 20% mereka gunakan untuk mengerjakan proyek khusus sesuai dengan passion yang dimiliki oleh karyawan. Waktu 20% yang diwajibkan Google bagi para karyawan untuk mengerjakan proyek sampingan ini tak jarang mengeluarkan berbagai inovasi teknologi yang canggih. Lalu ada fasilitas olahraga dan kesehatan. Google menyediakan fasilitas gym serta kolam renang yang dijaga petugas khusus untuk memastikan keselamatan penggunanya. Karyawan sakit, Google bahkan memfasilitasi karyawan untuk bisa membuat janji dengan dokter di kantor. Lalu ada beragam permainan yang rileks. Di saat istirahat, Google menyediakan fasilitas menghibur yang digunakan karyawan untuk istirahat sejenak seperti bermain pingpong, biliar, hingga foosball. Tak ketinggalan perlengkapan video game bahkan disediakan untuk memfasilitasi istirahat para karyawannya. Lalu ada fasilitas cuci gratis. Biasanya karyawan Google akan membawa baju kotornya ke Google Flex setiap hari Minggu bahkan tanpa alasan. Mereka melakukan hal ini karena Google memang menyediakan fasilitas laundry serta layanan dry cleaning, sehingga mendukung karyawan untuk bisa benar-benar beristirahat di akhir pekan. Lalu ada makan pagi, siang, dan malam gratis. Google memfasilitasi seluruh karyawan dengan makan pagi atau sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Hal ini diberikan oleh Google karena lokasi kantor yang agak jauh dari restoran. Tentu saja fasilitas ini akan sangat membantu karyawan dalam menghemat waktu dan uang. Lalu yang terakhir ada ruang kerja dekat dengan dapur. Selain menyediakan fasilitas makan gratis, mulai dari 1 jam sehingga makan malam, maksudnya ini sarapan, ruang kerja karyawan pun didesain dekat dengan dapur. Mereka bisa lebih bebas membuat kopi atau mengambil snack di sela-sela bekerja sehingga mereka tak perlu pergi jauh dari ruangan saat mereka merasa lapar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.